قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada berita yang terbaru kaum muslimin. Bung Haji Rhoma Irama mengaku bahwa dirinya ini ditawari untuk menjadi seorang habib. Jadi dunia perhabiban ini seperti dunia setan kaum muslimin ya. Kenapa kami katakan seperti dunia setan? Karena isinya tipu-tipu kaum muslimin. Ya. Masa iya orang bisa ditawari menjadi seorang habib? Bahkan Bung Haji Rhoma Irama ini mengaku bahwa ketika dirinya ditawari untuk menjadi seorang habib ya, dan mengurus sertifikat bahwa dirinya adalah seorang habib ya, suruh datang ke Robito, itu akan ada yang memberikan biayanya secara gratis. Artinya ada yang mentraktir supaya Bung Haji Rhoma Irama ini mendapatkan sertifikat dan dia menjadi seorang habib. Tapi alhamdulillah Bung Haji Rhoma Irama ya, dengan kewarasannya menolak ajakan syaiton yang seperti itu kaum muslimin ya. Bahkan Bung Haji Rhoma Irama ketika bercerita bahwa dirinya ini ditawari untuk menjadi seorang habib, ini sampai sumpah-sumpah demi Allah kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Sebelumnya nggak pernah saya buka, ini rahasia nih. Demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah. Siap dilaknat. Nah kaum muslimin ya, Bung Haji Rhoma Irama membongkar sesuatu yang selama ini dia sembunyikan ya. Yang entah dari sejak kapan ya, Rhoma Irama mengalami permasalahan yang seperti ini kaum muslimin. Mengalami hal ini. Dia diberikan tawaran untuk menjadi seorang habib. Dan jelas ya, Rhoma Irama sudah bersumpah demi Allah, kalau memang apa yang dia katakan itu tidak benar, maka dia siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim ya, sumpah tertinggi adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib percaya kaum muslimin. Tinggal Bung Haji Rhoma Irama ini ya, kalau memang ada faktor yang bisa mendukung statement dia ya, apakah berupa voice recorder atau berupa chatting dan lain sebagainya ya, untuk memperkuat statement dari Bung Haji Rhoma Irama ini kaum muslimin, untuk memperkuat sumpahnya. Tapi seandainya tidak, maka sumpah ini sudah cukup kaum muslimin ya. Dia sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita langsung saja simak apa yang akan disampaikan oleh Bung Haji Rhoma Irama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Sebelumnya nggak pernah saya buka, ini rahasia nih. Demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah. Siap dilaknat. Allah. Oke? Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang habib bertelepon kepada saya satu hari. Ini kira belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja. Ketika kasus ini mulai muncul. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Ente tuh habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh ya. Harus terima sertifikat. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Nah ini saya terpikir kenapa di Ponorogo dihabibkan? Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa
Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Iya. Ternyata saya pun mau dibalwikan. Marganya apa? Enggak, dia nggak bilang marga apa. Tapi dia bilang, Anda tuh Habib. Oh iya. Anda harus daftar di Rabithah Alawiyah. Iya. Masya Allah, akhirnya saya berpikir, oh ternyata benar. Ada klaim-klaim Mbak Alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Iya. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat ya. Iya. Wallahil azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Cukup dengan sumpah saya ya. Nah, artinya saya mulai meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis Betul. untuk menjajah Indonesia Iya. dengan jalur agama. Parah kaum muslimin. Parah ya. Bung Haji Roma Irama yang dia sendiri nggak pernah ngerasa bahwa dia ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ditelepon seorang Habib yang menyebutkan bahwa Roma Irama ini adalah seorang Habib. Ya. Dan ditawari untuk mengurus sertifikat ke Robitoh dan dia yang bayar. Ya. Ini mengajak untuk menipu, ya, mengajak untuk menipu kaum muslimin. Dan tujuannya jelas kaum muslimin yang seperti ini. Tujuannya fulus. Supaya lebih enak nyari fulus. Ya mungkin Bung Haji Roma Irama karena dia sudah banyak fulus ya nggak tergoda dengan yang seperti ini. Ya. Coba kalau Bung Haji Roma Irama ini orangnya susah. Ya minimal hidupnya ya di bawah standar cukup lah kaum muslimin ya. Mungkin diterima tawaran yang seperti ini. Bisa jadi. Ya bisa jadi diterima ya. Tapi bagi orang yang mereka bukan hanya gila harta, ya, mereka juga gila hormat, bisa saja menerima yang seperti ini kaum muslimin. Karena kalau sudah menjadi Habib, waduh, enak ya, sangat dihargai, ya, bahkan jamaahnya ini bisa kayak apa ya, bisa kayak jongos lah kaum muslimin ya, diperintah apa saja mau. Ya, dijadikan budak mau, disuruh cium kaki mau. Ya, coba ya lihat si Bahar itu sampai punya santrinya sampai nyium kakinya kaum muslimin. Ya Allah. Dan lebih bahaya tadi yang disebutkan Bung Haji Roma Irama ya, ada upaya sistematis untuk menjajah Indonesia dengan modus agama. Ini kaum muslimin ya. Ini ya, belakangan ini kan sedang rame bahwa ada 5 tokoh dari NU yang pergi ke Israel ya, yang kemudian menjadi keributan di tengah-tengah kaum muslimin ya. Dan kemudian dengan perginya 5 tokoh dari NU itu ke Israel, kemudian akhirnya menyeruak semua. Ada orang-orang yang mereka ini ternyata memiliki hubungan dengan orang-orang Israel kaum muslimin. Dan kita tahu orang-orang Israel itu orang-orang Yahudi. Ya. Dan orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mereka itu menggenosida saudara kita, saudara muslim kita di Palestina. Ya. Dan berbicara masalah Yahudi, ternyata ya, sebagian para habaib yang sudah melakukan tes DNA, ternyata DNA mereka itu berhaplo G, ya, yang artinya mereka ini keturunan Yahudi. Bisa jadi, ya, orang-orang yang mereka ini kemarin terbongkar memiliki hubungan dengan Yahudi, mereka mengunjungi orang Israel, ya, jaringan-jaringan Yahudi. Jangan-jangan mereka ini hanya kedoknya saja yang Muslim, ya. Pada hakikatnya mereka ini akan menjajah orang Indonesia dengan modus agama. Jangan-jangan mereka ini juga terafiliasi dengan para habaib, ya. Artinya para habaib ini terafiliasi dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan Yahudi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau memang seperti itu kaum muslimin, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kaum muslimin. Buktinya mereka berani memalsukan nasab mereka, berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kan artinya ketika mengajak Bung Haji Roma Irama untuk membuat sertifikat ke Robitoh Alawiyah,
mengurus sertifikat bahwasanya Bung Haji Roma Irama ini adalah Ahlul Bait, adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, adalah seorang Habib, itu kan artinya sudah mengajak Bung Haji Roma Irama untuk berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak takut berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan Bung Haji Roma Irama jelas ya, bersumpah demi Allah, apabila apa yang dia katakan itu tidak benar, maka dia siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun ikut mendoakan kaum muslimin. Seandainya memang yang disebutkan oleh Bung Haji Roma Irama itu adalah kedustaan, maka mudah-mudahan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala beneran. Ya. Tapi seandainya yang diucapkan oleh Bung Haji Roma Irama ini benar, maka mudah-mudahan ya semakin terkuak siapa-siapa yang mereka ini selama ini seolah-olah mereka adalah muslim, ya ternyata ada misi ya yang sistematis dari mereka untuk menjajah kaum muslimin dari pintu agama ya. Karena belakangan ini ya semakin terkuak kaum muslimin, hubungan antara orang-orang di Indonesia yang mereka selama ini mengaku muslim, bahkan menjadi pengurus ormas Islam ya. Pengurus ormas Islam Nahdlatul Ulama, dan juga ada yang pengurus Majelis Ulama Indonesia. Ternyata mereka berafiliasi dengan orang-orang Yahudi. Ya, bisa jadi jaringan mereka ini sebenarnya satu, hanya kedok mereka saja yang belum terbongkar ya. Hanya makar mereka saja yang belum terbongkar. Mudah-mudahan ya makar-makar musuh Islam semoga Allah Subhanahu wa taala bongkar, sehingga kita tahu siapa-siapa yang sebenarnya mereka adalah musuh Islam yang sebenarnya, yang sekarang ini mereka berkamuflase, mereka ini seolah-olah menampakkan keislaman mereka, padahal hakikatnya mereka memerangi Islam dari dalam ya. Dan seandainya benar apa yang diucapkan oleh Bung Haji Roma Irama, maka memang ya para habaib itu benar-benar otak mereka adalah otak-otak Yahudi kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.